Salam semuanya, selamat hari Minggu dan selamat kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya percaya kita semua ada di rumah penuh dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita serahkan ibadah kita pada petang hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaupun kita tidak bersama, tetapi kita tahu bahwa roh kita sama bersatu di dalam kebaktian kita pada saat hari ini. Kita sama-sama satukan hati kita. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik yang bertata di atas kerajaan surga. Tuhan, kami tahu Tuhan, ini adalah saat-saat yang tidak baik Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin kasih-Mu yang luar biasa senantiasa memberikan kami untuk memberikan ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang kami alami Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Apapun pergumulan kami, hati kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami minta urapan-Mu Tuhan Yesus hadir pada saat ini. Setiap saudara kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Engkau persatukan hati kami pada saat ini. Supaya kami bersatu hati Tuhan Yesus. Menyerahkan segala beban hidup kami Tuhan Yesus. Persoalan kami, sakit penyakit kami Bapa. Bahkan segala dosa-dosa kami ke dalam tangan. Biarlah pada saat ini Tuhan kami ingin membebaskan hati kami Tuhan. Kami ingin bermazmur dan memuji nama-Mu Bapa. Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau punya waktu yang terindah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang begitu luar biasa bagi kami. Kekuatan itu Tuhan Yesus, bukan daripada pribadi kami Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang memberikan kekuatan itu Tuhan. Kau yang memampukan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami berikan kepadamu pada saat ini akan mampu memberikan keringanan, sukacita yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Jamah dan lawat kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Kiranya kasih-Mu hadir pada saat ini. Sehingga kehidupan kami diubahkan Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang telah Kau izinkan terjadi pada saat ini, kami tahu Engkau memampukan kami. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Dan kami berharap akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami yakin Engkau ada dan senantiasa menumpangkan tangan kami di atas. Engkau yang berdaulat Tuhan di atas kehidupan kami Bapa. Haleluya. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami bermazmur bagi Engkau. Biarlah kami memuji Engkau dengan segala kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Lagu ini adalah doa pribadi lepas pribadi. Bila semuanya Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mampu memulihkan dengan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan kami Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan kami Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya, waktumu yang terbaik bagi kami. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Besar sekali kasih setiamu bagi hidup kami Tuhan Yesus.
besar setiamu nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan Kau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan Kau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
selamanya. Roh-Mu yang hadir, inilah hati kami ya Tuhan. Oh ya rela ya se, haleluya. Bapa, Engkau baik Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi begitu besar bagi kami Tuhan. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Untuk memperingati begitu besarnya kasih-Mu Tuhan akan segala dosa dan kebaikan kami Tuhan. Sehingga Engkau memberikan pengorbanan yang begitu besar bagi kami Bapa. Kami telah melihat bukti kasih-Mu, penderitaan-Mu Tuhan bagi segala dosa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita bagi kami Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, telah kulihat. Haleluya Tuhan. Engkau menderita gantikan dosa kami Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku
terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh begitu mahal Tuhan darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi terlalu besar, terlalu besar. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang tercurah bagi kami, yang telah menebus kami, memateraikan kami, sehingga kami dipulihkan Bapa. Terima kasih Bapa telah melayakkan kami untuk hidup Tuhan Yesus, berkelimpahan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk kita mengambil zaman kudus di mana kita berada sebagai bapa, ibu, muda-mudi dan anak-anak Tuhan berkumpul di mana saja Tuhan sentiasai bersama kita pada hari ini. Dan firman yang saya ingin bawakan kita untuk persiapan kita pada hari ini tertulis ada dalam buku Roma pasal 4 ayat yang ke-21 dan saya akan bacakan firman Tuhan. Ianya berbunyi begini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan
Saya baca sekali lagi firman Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Wow, firman Tuhan yang sungguh mendorongkan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan mengatakan tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Abraham. Dalam kehidupan Abraham, ia selalunya telah gagal dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja dalam kehidupan Abraham. Karena setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kegagalan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Malahan Dia akan bekerja untuk melaksanakan satu perkara, bahwa Ia mau menguatkan hati kita. Sebab ada tertulis dalam firman-Nya bahwa demi namanya Tuhan akan memastikan bahwa Abraham akan tetap berjaya dalam kehidupannya. Dalam masa-masa sebegini, kelihatan terdapat banyak hati yang susah, hati yang kecewa, hati yang duka. Tapi umat-umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ada berita baik. Kerana Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan dalam rahmat dan kasih setia-Nya membenarkan situasi, membenarkan percobaan datang ke dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk menguatkan hati kita. Tuhan bekerja dan menguatkan bahagian yang kurang diberi perhatian dan yang lemah, supaya kita tidak akan bergoyang dalam iman, dan hati kita akan tetap dan yakin. Tuhan bekerja pada hari permulaan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan bekerja dalam hati kita dengan tujuan agar hati kita tidak akan bergoyang, agar hati kita akan tetap pada nama Yesus, dan hati kita tambah hari akan lebih yakin, tambah hari akan lebih yakin pada janji-janji-Nya. Dan itulah Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin mendorong kita bahwa Tuhan bercakap benar dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-19b. Pada akhir ayat ini Tuhan berkata, Tuhan selalu berkata benar, selalunya memberitakan apa yang lurus. Dan firman Tuhan mengatakan dalam buku Daniel pasal 10 ayat 21 yang pertama, Tuhan berkata, namun demikian aku akan memberitahukan apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Percayakah kita pada firman Tuhan? Percayakah kita pada Alkitab yang kita pegang pada hari ini? Dan untuk mengingatkan kita pada hari ini sekali lagi, umat-umat yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah benar. Firman Tuhan berkata pada awal telah kita bacakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita memiliki Allah yang berkuasa. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan di dalam firman Tuhan, yang telah Dia janjikan dalam kitab suci kita, dan telah Dia janjikan dalam bab kudus. Haleluya. Dan pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di sekeliling meja jamuan kudus ini, saya ingin menyatakan dan ingin mendorong kita pada hari ini bahwa Tuhan Allah kita tidak berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Sebab itu kita dapat berharap pada Dia, Allah yang setia. Mari umat-umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berkumpul bersama-sama untuk mengingatkan diri kita bahwa Allah itu tetap setia. Kadangkala Ia akan menjadi gelap sebelum hujan akan turun. Kadangkala Ia akan menjadi gelap sebelum matahari terbit dan muncul, memberikan hari yang baru. Haleluya. Dan saya percaya pada janji-janji Tuhan. Sebab Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Dan Allah itu berkuasa. Haleluya. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil jamuan kudus ini menjadi sebahagian daripada apa yang Tuhan ingin lakukan
dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di mana kita berada. Tuhan yang memulakan pekerjaan yang baik akan tetap setia menunaikan janji-janjinya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kesempatan yang Kau berikan, kesempatan yang kami miliki untuk mengambil bahagian daripada tubuh Kristus pada hari ini. Tubuh yang telah dimeteraikan, telah diremukkan untuk kami semua, supaya kami dapat memulakan hari yang baru bersamamu. Darah yang telah dicurah untuk kami, supaya kami menerima pengampunan dan memulakan hidup yang baru dalam Kristus dan melalui Kristus. Dan Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami pada hari ini Tuhan. Dan kami ingin percaya Tuhan, pada hari ini di mana-mana umat-umat-Mu berada, kuatkan hati kami sehingga hati kami datang kepada suatu sudut dalam hidup, agar kami akan boleh berkata seperti Abraham, hati kami benar-benar yakin pada apa yang telah Kau firmankan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari umat-umat yang dikasihi Tuhan, kita ingin mengambil zaman kudus pada hari ini. Mengambil roti yang telah diberikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita memakan sama-sama roti dan jamun air kehidupan ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dan pada hari ini kami bersyukur dapat berkumpul bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang penting. Kita ingin mengucapkan terima kasih bersama-sama kita. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara fizikal, beribadah bersama-sama, tapi saya puji Tuhan akan janji Tuhan berkata bahwa Tuhan itu roh dan Dia berada di mana-mana. Dan apabila kita berkumpul bersama-sama, bila 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada hadir bersama-sama kami. Dan kami bersyukur dan ingin berterima kasih dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Ya, dan kami juga ingin berdoa untuk pada waktu-waktu pandemik ini. Kami ingin juga bersyukur berdoa agar Tuhan akan memelihara kita semua. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita dan menyembunyikan kita dalam Kristus dan menjaga agar kita, sebab Tuhan berkata hidup yang sehat, kesehatan yang baik adalah milik setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, amen. Dan kita bersyukur dan juga kita berterima kasih, walaupun masa-masa sebegini, kita juga memiliki kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan telah berkata dalam firman-Nya, bila kita datang menghadap Dia, janganlah kita datang dengan tangan yang kosong. Kita semua dapat memberi. Dan saya percaya kita juga memiliki sukacita untuk memberi kepada Tuhan. Dan selagi kita ingin memberi, kita boleh datang ke kebaktian di gereja, di Johor Jaya, di ofis pejabat di sini, boleh membawa persembahan persepuluhan kita maupun persembahan khusus kita atau janji iman, boleh kita berikan dalam sambung surat dan masukkan dalam kotak pemberian di pejabat di sini, atau kita boleh memberi dalam atas talian, ada tertulis di sana untuk dibankkan dalam online kita. Ya, seterusnya yang terakhir sekali, kita mau siapkan hati kita pada hari ini untuk mendengar. Saya percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita agar kita akan diberkati oleh Dia. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Saya percaya kita sudah siap. Itulah makanan rohani kita yang akan menguatkan kita, menegurkan kita dan memberkati kita dan membuat kita lebih maju dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita untuk bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji haleluya.
Dan kita pada hari ini saya ingin membawa satu perkara yang penting sekali. Dalam khotbah-khotbah yang kita telah dengar, persiapan hati kita tentang bagaimana perkara-perkara di dalam kehidupan kita adalah lebih penting daripada perkara-perkara yang di luar. Haleluya. Dan pada hari ini saya ingin bertanya kepada kita, saya ingin memulakan dengan satu persoalan yang sangat penting. Saya ingin bertanya kepada setiap bapa, setiap ibu, setiap muda-mudi, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar pada hari ini. Saya ingin bertanya, apakah yang terlintas dalam fikiran kamu ketika kamu memikirkan tentang Tuhan? Apakah perkara yang paling penting dalam kehidupan kamu sekarang? Bila kamu memikirkan Tuhan, apa yang kamu pikirkan? Apa yang datang dalam fikiran kamu? Dalam kehidupan apabila Tuhan memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu perkara yang Tuhan bekerja dalam setiap hati bangsa Israel, dalam setiap keluarga, setiap muda-mudi, setiap orang-orang yang dibawanya menuju kepada tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan berkat. Persiapan kehidupan mereka, Tuhan bekerja dalam mereka dalam satu perkara saja, bahwa Tuhan ingin bekerja agar hati mereka benar-benar percaya pada Tuhan mereka. Tuhan bekerja selagi mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan mau agar setelah kesemua perbuatan Tuhan, agar hati mereka akan tetap percaya kepada Dia. Tapi malangnya, dalam 40 tahun Tuhan bekerja dalam hati mereka, hanya 2-3 orang saja yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita akan diuji. Dan saya ingin bertanya, adakah kamu benar-benar percaya bahwa kepercayaan itu penting dalam kehidupan kita? Keupayaan untuk percaya adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bila seorang bayi yang baru dilahirkan, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya boleh mendengar suara ibu dan bapanya. Dia harus percaya bahwa apabila dia menangis, dia akan mendapat makanan yang diperlukan. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak memberikan anugerah itu kepada kita, kita tidak ada keupayaan untuk percaya pada Dia yang menyelamatkan kita, pada Dia yang memanggilkan kita. Mengapa kepercayaan itu penting? Sebab kepercayaan ada 5 sebab mengapa kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan menentukan bagaimana kita menilai sesuatu yang nyata. Yang kedua, kepercayaan membentuk segala pemikiran, keputusan dan tindakan yang akan kita ambil. Yang ketiga, kepercayaan mentakrifkan garis panduan apa yang mungkin dalam kehidupannya. Yang keempat, kepercayaan muncul dari hati, dari dalam yang mentakrifkan siapa diri kita dan apa yang kita harus lakukan. Kepercayaan itu juga mengubah bentuk pengertian mengenai kekekalan. Itu sebabnya kepercayaan itu penting. Saya ingin bertanya kita pada hari ini, mengapa kepercayaan sangatlah penting? Kepercayaan sangatlah penting kerana ia adalah jambatan dalam hubungan yang benar di antara Tuhan melalui Yesus Kristus. Perhubungan yang benar boleh berdasar pada kerja,
Kadang-kala kita bekerja, kita ada hubungan dengan bos. Kadang-kala kita terpaksa mengikuti hukum-hukum, perintah, undang-undang. Kita ada hubungan dengan polis. Perhubungan juga boleh berdasarkan atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan hubungan juga boleh berdasar atas anugerah rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hari apabila ahli-ahli Taurat bertanyakan Yesus, apabila Yesus ditanya, apakah kerja-kerja yang dihendaki Tuhan dalam hubungan kita dengan Dia? Dan para pendengar terkejut dengan jawapan Yesus yang ada terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29. Jawab Yesus, kerja-kerja yang kita harus ada ialah agar kita percaya pada Dia yang mengutus aku. Itu adalah asas dasar kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang Kristen kata, ya saya percaya Tuhan. Yes, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi adakah benar mereka percaya pada Dia? Ada sebuah cerita dalam firman Tuhan. Yaitu apabila seorang yang bernama Lazarus meninggal dunia. Dan berita itu sampai pada Yesus. Yesus pun membuat persiapan untuk pulang untuk menemukan kawan yang baik itu. Dan apabila Yesus kembali ke kampungnya, Marta mendapat berita Yesus pun hampir ke kampungnya. Dia pun berlari untuk menemukan Yesus. Dan dia bertanya, Yesus, kalaulah kamu balik awal lagi, Lazarus abang kami tidak akan meninggal. Dan dia berkata, Yesus bertanya, Marta, adakah kamu benar-benar percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Marta berkata, ya Yesus, saya percaya bahwa pada akhir zaman dia akan bangkit. Yesus juga bertanya, adakah kamu benar-benar percaya? Dia kata, ya Yesus, kaulah Mesias. Marta tidak menjawab persoalan Yesus sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa Yesus boleh bangkitkan Lazarus. Kadang-kala kita boleh bersikap begitu. Kita percaya Tuhan, tapi kita tidak percaya sebenarnya pada Dia. Yesus tahu bahwa perubahan dalam kehidupan tidak datang dari prestasi, tetapi ianya datang dari kepercayaanmu pada dan dalam Yesus. Kadang-kala kita percaya pada firman Tuhan, tapi tidak percaya pada Tuhan firman ini. Kita percaya pada Tuhan, tapi tidak percaya pada Tuhan firman ini. Yesus tahu jika kita percaya padanya, semua kerja-kerja itu akan dilakukan secara semula jadi hasil dari hubungan Dia dengan kita. Tuhan mau kita percaya. Adakah kita percaya? Dalam Yesaya pasal 45 ayat 19, ujung ayat 19 berkata, Tuhan bercakap benar. Tuhan tidak bohong. Tuhan berkata, aku Tuhan selalu bercakap benar. Selalu memberitakan apa yang lurus. Adakah kita percaya bahwa Tuhan itu bercakap benar? Yang kedua, dalam Daniel pasal 10 ayat 21 pada awalnya berkata, namun demikian aku akan memberitahukan apa yang tercantum dalam kitab kebenaran ini. Adakah kita percaya bahwa Alkitab itu adalah benar? Yang ketiga dalam Zakaria pasal 8 ayat 19, adakah kita cinta? Adakah kita mengasihi akan kebenaran? Apa yang Tuhan inginkan daripada kita? Hai umat-umat yang dikasihi Tuhan.
Seperti ada tertulis pada Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau menginginkan kebenaran dalam batinku. Engkau mengajar hikmat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan, engkau menginginkan kebenaran dalam batinku. Engkau mengajar hikmat kepadaku. Untuk memahami firman yang telah kita baca dalam Mazmur 51 ayat 8, ada dua persoalan yang harus kita tanya. Apakah yang Tuhan mencari di dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Firman ini ditulis oleh Raja Daud dan ditujukan kepada Tuhan. Yang pertama dan yang terutama, Allah ianya bukan dari hasil perbuatan-perbuatan manusia, sikap-sikap keagamaan maupun kerajinan untuk ke gereja. Tuhan melihat lebih dalam ke dalam hati kita. Persoalannya, apakah itu kebenaran yang dimasukkan dalam firman yang telah kita bacakan pada hari ini? Kebenaran dalam ayat asalnya, aletheia, berarti dinyatakan begini. Erti kebenaran, yaitu kenyataan yang terungkap tentang sesuatu. Inilah kunci kepada kehidupan yang benar. Sumber kebenaran kita adalah Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan, hukum datang daripada Musa, tetapi kebenaran dan kasih setia datang daripada Yesus. Sumber kebenaran hanya ada pada Yesus. Mengapa Tuhan menginginkan kebenaran di dalam batin kita? Bagi Tuhan, di dalam kelihatan yang di luar, sikap yang paling penting dalam sesuatu tindakan terletak pada niat orang yang melakukannya. Kita tidak boleh bohong. Apa yang Tuhan lihat dan mau dan mengetahui adalah niat dalam hati kita. Kebenaran dalam hati kita. Maksud kebenaran dalam firman ini ialah keikhlasan. Tuhan mau kita memiliki keikhlasan dalam hati kita. Apakah keinginan Tuhan untuk kita, diri kita yang sebenarnya? Tuhan mau keikhlasan hati kita yang sebenarnya. Ya, seperti lilin dalam tanglung. Hanya yang di dalam akan memancarkan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, di dalam Dia adalah terang dan terang itu adalah terang manusia. Hanya cahaya terang Tuhan yang akan datang bukan melalui di luaran, tapi daripada di dalam hatinya. Mengapa ini adalah penting? Mengapa Tuhan maukan keikhlasan? Agar kita memiliki keikhlasan dalam keinginan kita. Keinginan untuk sesuatu. Agar kita ikhlas. Memiliki keikhlasan dalam kasih kita antara suami dan istri. Kasih antara sesama jemaat. Kasih antara kita dengan Tuhan. Ikhlas bersama Dia. Tuhan mau kita memiliki keikhlasan dalam hubungan antara satu sama lain. Keikhlasan dalam pelayanan. Oh, kerap kali bila saya melihat selalunya ada udang di sebalik batu. Tuhan mau kita ikhlas dalam melayan. Tuhan mau kita ada ikhlas dalam emosi perasaan kita. Tuhan mau kita ikhlas dalam pengertian kita. Kita mesti hentikan segala lakonan. Kita mesti hentikan segala perkara-perkara yang dusta. Kita harus hentikan segala perkara-perkara temberang. Kita harus hentikan segala perkara-perkara kedagingan. Kita harus hentikan semua perkara. Karena Tuhan melihat di dalam hati kita umat-umat yang dikasihi Tuhan.
Tuhan bekerja di dalam kita sebagaimana seperti seorang pesakit di tangan seorang dokter bedah. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita agar apa yang benar akan mulai datang daripada dalam, bukan daripada luaran. Keberanian membawa suatu kesehatan dan kesegaran rohani bermula dari dalam. Haleluya. Apa yang Tuhan mencari adalah hati yang ikhlas, yang telah menyerah kepada Dia untuk memberi kita sukacita yang besar sekali, yaitu diri Tuhan kepada kita, anugerah Bapa kepada kita. Membetulkan hubungan ini, untuk membetulkan memiliki hubungan hati yang ikhlas dari dalam. Ianya hanya boleh berlaku apabila kita sadar perbuatan-perbuatan kita dan rela membuang dan bertobat akan kebodohan sikap yang angkuh, kedegilan dan merendahkan diri di bawah kuasa-Nya. Selagi ini tidak berlaku, selagi Tuhan tidak meremukkan hati itu, selagi Tuhan tidak membongkarkan hati itu, kita akan boleh bercuba, kita akan sedaya upaya, tetapi ia tidak akan berhasil. Karena semuanya harus datang dari Dia ke dalam hati kita, menjadi berkat kepada orang lain. Kita boleh sembunyikan diri kita, kita boleh berpura-pura, kita boleh berlakon, tapi kesemua ini tidak akan berhasil. Bila tidak ada kebenaran ini di dalam kita, sejak dari syurga, malaikat itu ingin menjadi Tuhan, sehingga manusia hari ini ia selalu ingin menunjukkan diri kedagingannya. Ini tidak boleh berlaku. Bila terdapat keikhlasan ada dalam hati seseorang, perhubungan yang baru dengan Tuhan akan baru bermula. Haleluya. Dusta iblis berkata, semuanya bermula dari luar. Tapi kebenaran Tuhan, yaitu prinsip Tuhan, semuanya bermula dari dalam hatinya. Itu pekerjaan Tuhan. Daripada ciptaan Tuhan, alam semula jadi, semuanya harus bermula dari dalam. Semuanya harus bermula dan bangkit dari dalam dan oleh Roh Kudus-Nya. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hai umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau bekerja daripada hati kita. Dan Tuhan mau berkata kepada kita dalam masa Daud melakukan dosa itu. Dia pikir orang tidak tahu akan perbuatannya. Dia cuba berpura-pura macam tidak ada apa-apa yang berlaku. Dia berpura-pura berfikir tidak ada orang yang akan tahu. Dia cuba menyembunyikan, tapi Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan sangat mengasihi dia sebagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Hanya apabila Tuhan menyentuh dan jamah hati itu, dia mulai sadar dan dia tidak boleh menyembunyikan. Sebab Tuhan maukan keikhlasan daripada dalam hatinya. Hai umat-umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin berkata kepada gerejanya, hentikan perbuatan pura-puramu, hentikan setiap pelayanan-pelayanan yang berlakon saja. Kita boleh menyembunyikan diri kita yang sebenarnya, tapi kita tidak boleh sembunyi daripada Tuhan yang melihat daripada hati kita. Kita boleh sembunyi, tapi Tuhan melihat semua hati kita yang sebenar, diri kita yang sebenar. Sebab itu benarkan agar kita memiliki hati, kerendahan hati untuk datang menghadapinya. Agar kita datang dengan hati yang terbuka. Agar kita datang kepada Dia dengan hati yang diremuk dan tahu bahwa tanpa perbuatan Tuhan, tanpa
tanpa campur tangan Tuhan, semua yang kita lakukan tidak akan berhasil. Itulah sebab Tuhan selalunya berbicara kepada kita, menegur kita melalui hamba Tuhan, menegur kita melalui umat-umatnya, menegur kita melalui Roh Kudusnya, dengan tujuan untuk menolong kita, dengan tujuan untuk menyelamatkan kita, dengan tujuan untuk memberi satu hambursan yang baru dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita pada hari ini. Tuhan menyeru dan memanggil umat-umatnya, hentikanlah segala perkara yang tidak membawa faedah. Hentikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan namaku. Tuhan mau kita ikhlas di hadapan Dia dalam semua perkara. Oh, hati yang ikhlas senang ditolong Tuhan. Hati yang ikhlas akan dapat lawatan Tuhan. Hati yang ikhlas akan dibangunkan Tuhan. Hati yang ikhlas akan diberkati Tuhan. Haleluya. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, inilah berkat apabila kita sadar bahwa hanya di dalam Dia, bila kita ikhlas kepada Dia, umat-umat yang dikasihi Tuhan, bila kita ikhlas dalam Dia, sebab di dalam Kristus kita diselamatkan. Haleluya. Di dalam Kristus kita dibenarkan. Di dalam Kristus kita ada ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita disembunyikan. Di dalam Kristus kita diangkat dan duduk bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus kita akan diberkati. Di dalam Kristus kita disembuhkan. Di dalam Kristus kita dikuatkan. Di dalam Kristus kita dihibur. Di dalam Kristus kita menerima pengampunan akan dosa kita. Hai umat-umat yang dikasihi Tuhan, saya merayu kita pada hari ini, karena saya pernah menjadi seorang yang tidak jujur kepada Tuhan. Apabila Tuhan menegur saya boleh sembunyi diri saya yang sebenarnya daripada orang lain. Tetapi apa yang Tuhan meminat, sangat minat, ialah hidup kepribadian kita. Kita boleh bercakap besar, kita boleh temberang, kita boleh main buyuk dengan orang lain, tapi tidak dengan Allah yang suci itu. Itu sebabnya umat-umat yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan di jalan keikhlasan. Yang kedua, berilah hidupmu dan berhentilah akan hidup berpura-pura, hidup yang berlakon maupun hidup munafik. Tidak ada faedah dan ianya menyusahkan diri kita dan orang lain. Keikhlasan akan mendapat pertolongan dan campur tangan Tuhan kita. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mendengar teguran Roh Kudus pada hari ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Kau selalu mencapai kami. Kerana Kau begitu mengasihi kami dengan kasih yang sungguh besar. Kami tahu Tuhan pada hari ini betapa sedihnya hatimu apabila kami tidak ikhlas di hadapan-Mu maupun sesama umat, suami dan istri, anak-anak. Tuhan, kami sedar pada hari ini, apa yang Kau cari ialah keikhlasan hati. Seperti buku yang terbuka di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa, meminta, bekerja dalam kehidupan kami. Agar kami akan rela dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan saya percaya pada hari
kami membuat keputusan untuk mau bersikap ikhlas dalam semua pelayanan kami, semua perbuatan kami. Kami akan mula melihat dengan jelas. Kami akan mula mengerti dengan jelas. Kami akan mulai mendengar dengan jelas. Dan kami akan memiliki visi yang jelas. Apa yang kau telah letakkan dalam hati kami untuk melakukan dan membawa segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ajari kami bersikap ikhlas antara istri dan suami kami, antara anak-anak kami, antara umat sesama umat dan pelayanan. Sebab kami tidak dapat bersembunyi apa-apa daripadamu. Kau mengetahui segala-galanya. Terima kasih Bapa, pada hari ini bila kau terus bekerja dalam kehidupan kami, agar kami akan mulai bertumbuh dari iman ke iman, daripada kekuatan kepada kekuatan, daripada kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Terus berjalan bersama Dia. Amin. Thank you.